Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, selamat datang di channel YouTube Petani Muda Sultra. Channel YouTube yang membahas bidang pertanian, utamanya komoditi padi sawah. Sobat Tani, apakah Sobat Petani pernah melihat daun dari tanaman Sobat Petani tiba-tiba menguning di fase bunting seperti yang ada di video ini? Sobat Petani wajib hati-hati dan waspada. Bisa jadi tanaman Sobat Petani terserang penyakit hawar daun bakteri, di mana penyakit hawar daun bakteri ini dapat menyebabkan gagal panen dan juga dapat menurunkan hasil produktivitas dari tanaman padi kita. Nah, untuk itu di kesempatan video kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang cara mengatasi penyakit hawar daun bakteri ini dengan tepat. Namun sebelum lihat ke pembahasannya, bagi Sobat Petani yang baru bergabung di channel ini ataupun baru menemukan channel ini, jangan lupa berlangganan dengan cara mengklik tombol subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya agar Sobat Petani tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube Petani Muda Sultra ini. Oke Sobat Petani, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan ke pembahasannya. Penyakit hawar daun bakteri disebabkan oleh bakteri jahat yang bernama Xanthomonas oryzae. Bakteri ini bisa menyerang tanaman padi mulai dari fase vegetatif sampai fase generatif, yaitu mulai dari fase semai hingga fase panen. Bakteri ini masuk melalui luka ataupun stomata yang terdapat pada daun padi, yang dimana bakteri ini akan terus merusak klorofil, yang akhirnya proses fotosintesis menjadi gagal. Apabila serangannya yang parah, bakteri ini dapat menyebabkan gabah menjadi hampa dan hasil panen menurun 50-70%. Adapun gejala dari penyakit hawar bakteri ini cukup mudah untuk dikenali. Namun, petani kadangkala terkecoh. Mereka mengira tanaman padi mereka itu kekurangan pupuk yang menyebabkan daun dari tanaman padi mereka itu menguning. Adapun ciri fisik dari penyakit hawar daun bakteri ini yaitu daun padi menjadi layu dari tepi yang berwarna kuning sampai ke abu-abuan. Lalu daun padi akan mengering total. Apabila serangan di fase vegetatif, biasanya petani menyebutnya dengan penyakit kresek, di mana penyakit kresek ini mirip dengan gejala sundep. Namun bedanya kresek ini disebabkan oleh bakteri, bukan disebabkan oleh hama. Faktor lingkungan sangat berpengaruh, terutama adalah kelembapan yang tinggi yang dimana dapat memacu perkembangan penyakit ini. Oleh karena itu, penyakit hawar daun bakteri sering timbul terutama pada musim hujan. Tanaman padi yang dipupuk nitrogen dengan dosis tinggi tanpa diimbangi dengan pupuk kalium juga dapat menyebabkan terjadinya penyakit hawar daun bakteri ini. Oleh karena itu, untuk menekan perkembangan penyakit hawar daun bakteri, disarankan tidak memupuk tanaman dengan nitrogen secara berlebihan. Sobat Tani dapat menggunakan pupuk kalium dan tidak mengenangi pertanaman secara terus-menerus. Sebaiknya pengairan dilakukan secara berselang ataupun sistem intermittent. Nah, untuk itu Sobat Petani, bagi Sobat Petani yang ingin mengurangi gejala ataupun penyakit ini, Sobat Tani dapat lakukan dengan mengurangi penggunaan pupuk nitrogen dan lebih berfokus juga menggunakan pupuk dengan unsur kalium, karena unsur kalium juga sangat dibutuhkan oleh tanaman padi itu sendiri. Adapun cara untuk mengatasi penyakit hawar daun bakteri ini
adalah dengan penggunaan bakterisida. Penggunaan bakterisida harus tepat guna, di mana insektisida yang dapat digunakan untuk mengatasi penyakit hawar daun bakteri ini yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonas adalah bakterisida Cuprosat 345 SC. Produk ini merupakan satu-satunya fungisida sekaligus bakterisida tembaga, yang dimana bakterisida ataupun fungisida ini berbentuk cair dengan ukuran partikel yang sangat kecil, yang dimana fungisida atau bakterisida ini dapat melindungi tanaman padi dari penyakit hawar daun bakteri dan juga dapat melindungi tanaman padi dari penyakit busuk buah. Adapun keunggulan dari Cuprosat 345 EC ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, efektif mengendalikan penyakit kresek pada tanaman padi. Yang kedua, satu-satunya fungisida sekaligus bakterisida berbahan aktif tembaga oksisulfat dengan formulasi cair berteknologi 3-base blue. Yang ketiga, memiliki ukuran partikel lebih kecil sehingga menutup bagian tanaman lebih merata dan melindungi tanaman lebih baik. Yang keempat, diaplikasikan pada dosis rendah sehingga lebih ekonomis. Yang kelima, tidak mudah mengendap di dalam tangki semprot dan tidak akan menyebabkan penyumbatan pada nozzle. Dan yang keenam, mengeluarkan ion Cu2+ secara perlahan-lahan sehingga tidak meracuni tanaman pokok dan melindungi tanaman dari jamur dan bakteri dalam jangka waktu yang lama. Adapun penggunaan Cuprosat 345 EC ini harus sesuai dengan rekomendasi penggunaan agar mendapatkan hasil yang optimal. Adapun dosis ataupun konsentrasi untuk tanaman padi adalah 2-3 mili per liter air, ataupun untuk tangki 16 liter dosisnya itu berkisar di antara 30-35 mili per tangki 16 liter dengan interval jarak penyemprotan yaitu 7-10 hari dan dapat disesuaikan dengan keadaan serangan dari penyakit hawar daun bakteri. Oke sobat petani, mungkin segitu dulu pembahasan hari ini tentang daun padi yang tiba-tiba menguning di fase bunting yang disebabkan oleh penyakit hawar daun bakteri. Semoga video ini dapat membantu sobat petani dalam menjaga dan merawat tanaman padi sobat petani sekalian. Jangan lupa berlangganan di channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya agar sobat petani tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube Petani Muda Sutra ini. Salam petani sukses Indonesia.